sang suami diharapkan membayar separuh dari mahar yang sudah disebutkan tadi. Kalau 10 gram janjinya, berarti dia bayar 5 gram minimal. Ini aturan syariatnya. Kemudian kata Allah, illa ayya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali kalau si istri itu merelakan haknya. Ya sudah, karena kita juga belum berhubungan suami istri, bahkan kita belum tinggal serumah, sudah, saya gugurkan kewajibanmu membayar separuh mahar misalnya, boleh. Atau bisa juga suamilah yang melebihkan haknya, tadi kan minimal setengah mahar, tapi karena suaminya soleh misalnya, merasa tidak enak karena sudah menikahi seorang perempuan, sehingga laki-laki lain yang bisa saja mau menikahi perempuan ini ya batal maju misalnya, tapi belum juga digauli, merasa tidak nyaman, ya akhirnya dia tidak bayar setengah tapi dia bayar full, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti ini juga boleh, ya, karena aturan minimal suami harus bayar setengah mahar. Kalau suami mau bayar full bagus, kalau istri mau memaafkan, menggugurkan haknya juga bagus. Tinggal siapa yang duluan, itulah yang terbaik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan hendaknya kalian saling memaafkan. Suami memaafkan dengan cara bayar mahar full, istri memaafkan dengan cara menggugurkan kewajiban suaminya bayar mahal tadi. Ya, ini lebih dekat daripada ketakwaan. Ya, jadi siapa yang paling duluan memaafkan, siapa yang paling duluan menunaikan haknya atau menggugurkan haknya, ya inilah yang paling dekat dengan ketakwaan. Barulah setelah itu Allah katakan, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian tinggalkan al-fadl pada saat bermuamalah di antara kalian. Ya. Di sini ada beberapa pembahasan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa makna dari an-nisyan. Allah katakan wala tansau, ya. An-nisyan dalam bahasa Arab, ya. Tansau ini kata kerja, janganlah kalian tinggalkan, ya. Nah, an-nisyan dalam bahasa Arab ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah at-tarku, meninggalkan. Sehingga kalau kita katakan la tansa, maka maknanya bisa berarti jangan kamu tinggalkan. Makna yang pertama. Makna yang kedua adalah az-zuhul. Az-zuhul itu lupa. Ya. Jadi ada dua makna, at-tarku dan az-zuhul. Nisyan bisa bermakna meninggalkan, bisa bermakna lupa. Ya. Nah, nisyan yang dimaksud pada ayat yang mulia ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah makna yang pertama, at-tarku. Ya. Sehingga arti ayat yang mulia tersebut adalah janganlah kalian tinggalkan, bukan jangan kalian lupakan. Ya. Mengapa ini penting? Karena nanti di akhir akan ada kita bahas tafsiran yang keliru. Yang sayangnya tafsiran keliru ini menyebar kemana-mana. Ya, bahkan disampaikan oleh beberapa mubaligh. Ya. Sehingga ini kita perlu pahami terlebih dahulu makna an-nisyan sebelum kita bahas potongan ayat yang selanjutnya. Jadi an-nisyan di sini maknanya adalah at-tarku. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang apa itu al-fadlu. Allah perintahkan kita untuk jangan meninggalkan al-fadlu pada saat bermuamalah, pada saat berinteraksi. Apa artinya al-fadlu? Al-fadlu ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu dari dua bentuk muamalah. Jadi dalam agama Islam, pergaulan kita itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-muamalatu bil adli, bergaul dengan adil. Seperti apa contohnya? Kalau orang memberi, kita beri. Kalau orang membantu, kita balas bantu. Kalau orang memberi
kita misalnya 10.000, kita balas 10.000 di lain waktu misalnya. Ya. Ini muamalah bil adl, bergaul dengan adil. Ini hukumnya wajib. Ya. Kalau kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membalas pemberian orang misalnya, kita bisa ucapkan doa untuknya. Tidak ada masalah. Yang jelas harus ada timbal baliknya, karena ini hukumnya wajib. Adapun jenis pergaulan yang kedua adalah al-muamalatu bil fadli. Bergaul dengan memberikan keutamaan, memberikan kelebihan. Orang gak ada yang ngasih kita, tapi kita ngasih duluan. Orang pernah ngasih kita misalnya 10.000, di lain waktu kita kasih dia 100.000. Orang membantu kita sekali, tapi kita bantu dia berkali-kali misalnya. Nah ini al-muamalah bil fadl. Ya, dan ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Kalau kita sanggup, silakan. Kalau kita belum sanggup, maka minimal muamalahnya harus bil adl. Ya, kalau kurang daripada bil adl, khawatir nanti masuk ke dalam muamalah bil zulm, bergaul dengan kezaliman, dan ini dosa. Ya. Nah, pada ayat yang mulia ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk jangan sampai meninggalkan al-muamalah bil fadl. Ya. Terutama dalam kondisi-kondisi di mana kita punya kesempatan untuk al-muamalah bil fadl. Contohnya tadi, sepasang suami istri ini kan belum saling berjasa. Baru sekedar diikat akad pernikahan, belum saling tukar jasa, belum saling tukar peran, ya, bahkan belum tinggal serumah, tapi terpaksa harus bercerai. Allah perintahkan kita untuk kalau bisa lakukanlah al-muamalah bil fadl. Nah, contoh al-muamalah bil fadl dalam kasus ini, ya suami tadi berikan maharnya secara full meskipun syariat hanya mewajibkan setengah. Ini muamalah bil fadl dari sisi suami. Istri kalau mau al-muamalah bil fadl, ya dia gugurkan haknya. Sudah mas, nggak usah bayar. Toh saya belum memberikan jasa apapun kepada Anda. Sudah, kita impas saja sudah. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-muamalah bil fadl adalah muamalah yang terpuji dan di beberapa kondisi sangat diperlukan. Terutama muamalah kita dengan keluarga kita. Ya. Kalau dengan yang belum berjasa sama sekali saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengusahakan al-muamalah bil fadl, apalagi untuk orang yang banyak berjasa dengan kita. Orang tua kita sudah tidak terhitung jasanya dengan kepada kita. Ya. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengusahakan al-muamalah bil fadl. Ya. Di antara contoh yang ada di dalam Al-Quran tentang al-muamalah bil fadl adalah contoh kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala didatangi oleh rombongan tamu yang sebenarnya adalah malaikat utusan Allah. Dalam surat Az-Zariyat Allah ceritakan datang satu rombongan tamu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim tidak mengenali mereka. Ya, makanya Nabi Ibrahim katakan qala salamun qaumum munkarun. Assalamualaikum atau salam kepada kaum yang tidak diketahui siapa. Nabi Ibrahim nggak tahu siapa mereka. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim kemudian menelantarkan mereka. Tapi Nabi Ibrahim justru menghidangkan untuk mereka sebuah hidangan seakan-akan tamu ini Nabi Ibrahim kenali. Allah ceritakan Nabi Ibrahim justru menghidangkan satu ekor sapi yang gemuk untuk tamu yang beliau tidak kenal. Ya, ini muamalah bil fadl. Ya. Jangankan memberi jasa ya, tamu ini saja dikenali oleh Nabi Ibrahim saja tidak. Tapi seperti inilah para nabi dan rasul, ketika punya kesempatan untuk bermuamalah bil fadl, mereka akan lakukan. Ya, bahkan Nabi Ibrahim tidak hitung untung ruginya di sini. Ya. Nabi Ibrahim juga tidak menaruh suudzon apapun pada tamu-tamu ini. Ya. Pokoknya ini ada tamu,
ada kemampuan untuk muamalah bil fadl, beliau lakukan. Nah, maka kita pun juga dianjurkan oleh syariat kita untuk melakukan hal ini, ya, terutama paling minimal kepada keluarga kita, ya. Jadi keluarga harus selalu diutamakan dalam masalah muamalah, ya. Kita tidak ingin orang-orang di luar rumah kita malah sering mendapatkan muamalah bil fadl dari kita, tapi sama keluarga kita tidak pernah melakukannya, ya. Karena mau bagaimanapun juga muamalah bil fadl yang kita lakukan pada keluarga kita jauh lebih besar pahalanya dibandingkan muamalah bil fadl yang kita lakukan pada orang lain di luar keluarga kita, ya. Dengan inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, biiznillah keluarga itu akan tentram. Karena masing-masing berusaha untuk memberikan yang terbaik tanpa harus menunggu orang lain berbuat baik kepada dirinya, ya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian tinggalkan muamalah dengan cara bil fadl, ya, pada sesama kalian. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin yang ketiga, tadi sempat kita singgung sedikit bahwasanya ada tafsir yang tidak tepat atau ada sebuah makna yang diklaim tafsir untuk ayat yang mulia ini padahal bukan. Ya, jadi maknanya sebetulnya tepat, bahkan maknanya sudah masuk terkandung dalam tafsir yang benar, hanya saja ada sedikit kekeliruan di sini sehingga makna tersebut, makna yang tidak tepat tersebut diklaim sebagai tafsir dari ayat yang mulia ini, ya. Kalau kita perhatikan tadi mulai dari makna an-nisyan yang artinya meninggalkan, kemudian al-fadl yang artinya adalah muamalah dengan memberikan keutamaan. Kemudian kita lihat juga konteks ayat tersebut berbicara tentang suami istri, sepasang suami istri yang belum saling berjasa. Maka tafsir ayat yang mulia ini, ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, artinya adalah jangan kalian tinggalkan muamalah dengan cara bil fadl di antara kalian. Ini tafsir yang benar. Adapun tafsir yang keliru yang beredar, ya, ayat yang mulia ini kerap ditafsirkan atau diterjemahkan dengan jangan lupakan kebaikan orang lain yang terdahulu. Ya. Kalau ada orang lain setahun yang lalu berbuat baik pada kita, jangan lupakan kebaikan orang tersebut. Itu maknanya benar, tapi bukan tafsir ayat yang mulia ini. Memang betul kita tidak boleh melupakan kebaikan orang lain, betul. Tapi makna ini bukanlah tafsir bagi ayat yang mulia ini. Kenapa? Karena tidak sama dengan konteks ayatnya. Bagaimana mungkin suami istri yang belum tinggal serumah tadi, konteks ayat yang mulia ini, ya, kemudian Allah perintahkan untuk jangan saling lupakan kebaikan yang telah lalu. Tinggal serumah saja belum. Ya. Nah, maka tafsir yang kedua ini atau makna yang kedua ini bukanlah tafsir ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ayat 237, tapi maknanya sah. Ya, maknanya benar. Kita tetap tidak boleh melupakan kebaikan orang lain, ya, meskipun sudah lama kebaikan itu. Meskipun sudah pernah kita balas kebaikan tersebut, kita tidak boleh melupakannya. Hanya saja makna ini bukanlah tafsir bagi ayat yang mulia ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa meluruskan sedikit kekeliruan dalam tafsir ayat yang mulia surat Al-Baqarah 237. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berpindah ke kaidah yang keempat, ya. Kaidah yang keempat berjudul dirimu menyaksikan perilakumu meskipun kamu menyangkalnya. Kaidah yang keempat, dirimu menyaksikan perilakumu meskipun kamu menyangkalnya. Jadi kaidah yang keempat ini kaitannya dengan muhasabah, dengan sadar diri, introspeksi diri. Ya.
Kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai dengan ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia itu adalah saksi bagi dirinya sendiri. Ya. Meskipun jiwanya, hawa nafsunya menyangkal perbuatannya. Maksudnya apa? Ayat yang mulia ini berbicara tentang kondisi manusia di hari kiamat. Di mana nanti pada saat hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada setiap hamba beberapa pertanyaan, nah pada saat itulah manusia nanti akan mengemukakan alasannya di hadapan Allah. Ya. Sehingga ada manusia yang terkesan tidak mau mengaku salah, atau kalaupun dia merasa salah, dia tidak mau disalahkan. Nanti di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak uzurnya. Dan Allah akan dengarkan uzur tersebut. Ya Allah, saya dulu begini, saya dulu begitu. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ada nabi yang diutus. Macam-macam alasan-alasan di hari kiamat nanti. Dan Allah akan dengarkan alasan tersebut satu persatu. Tapi ingat, balil insanu ala nafsihi basirah. Jiwa manusia tidak bisa menyangkal apa yang sudah dilakukan. Mulutnya, lisannya mungkin beralasan, tapi jiwanya menolak alasan tersebut karena dia sadar salah. Ya. Nah, maka dalam hal ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk menerapkan kaidah ini dalam diri kita, bahwasanya sepandai apapun kita beralasan, jiwa kita adalah tetap jiwa yang jujur. Meskipun orang lain menerima alasan kita, ya, sehingga kita bebas dari kesalahan, terbebas dari tuduhan misalnya, tapi ketahuilah jiwa itu tidak bisa berbohong. Jiwa menyaksikan apa yang kita lakukan. Jiwa ini menyaksikan apa yang kita perbuat. Ya. Ini adalah sebuah kaidah yang kalau kita bisa terapkan dalam diri kita, dampaknya akan sangat besar. Terutama masalah kesehatan hati, kesehatan mental lah. Kalau belakangan ini istilah yang sedang ramai, ya, kesehatan mental. Ya. Bagaimana kaidah ini bisa berpengaruh dalam kesehatan mental kita? Maka kita lihat bagaimana penulis buku ini menjelaskan praktek kaidahnya seperti apa. Yang pertama, manusia harus jujur terhadap dirinya sendiri, ya. Tidak perlu banyak beralasan. Yang pertama, pada saat berhadapan dengan dalil. Ya. Contohnya ada seseorang, dia tahu dalil yang sangat amat jelas, bahkan penjelasan para ulama dia juga tahu lengkap tentang hukum musik misalnya. Dia tahu. Tapi dia mencoba melawan jiwanya dengan cara melontarkan banyak alasan. Tapi ada ulama yang membolehkan. Tapi liriknya tidak bermasalah. Tapi tidak mengganggu hafalan Quran saya. Macam-macam. Ya. Nah, kalau ini terus dilakukan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sangat mungkin dalil-dalil yang lain juga akan dia perlakukan dengan cara yang sama. Ya. Karena dia tidak mau jujur dengan dirinya. Dirinya sudah tahu hukum sesuatu itu tidak bisa dia kerjakan, tapi karena hawa nafsunya mendorong dia, akhirnya dia cari alasan. Atau misalnya ada transaksi, dia sudah kadung berada pada transaksi ini, ya, suatu transaksi misalnya, dan menguntungkan bagi dia, ternyata setelah dia cari hukumnya haram misalnya. Karena ada dorongan hawa nafsu, ya, dia tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia cari-cari, siapa tahu ada ulama, meskipun 1-2 orang, meskipun juga tidak jelas misalnya keilmuan ulamanya, selama ada pendapat yang bisa mengiyakan transaksi dia ikuti. Ya. Akhirnya dia beralasan dengan pendapat tersebut misalnya. Ya. Jadi meskipun mayoritas ulama misalnya mengharamkan transaksi tersebut, ya, dia akan kekeh. Enggak kok, ada satu ulama,
ada satu alim, beliau berpendapat boleh asalkan begini dan begitu, begitu seterusnya. Ya. Jadi ada pembenaran ya, yang dia cari, ada pembelaan yang dia cari. Nah, hal seperti ini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah hal yang tidak diperbolehkan, ya, bahkan bisa berbahaya bagi kelanjutan hidupnya saat berhadapan dengan dalil yang lain. Ya. Dan hal seperti ini sudah pernah terjadi ya pada Bani Israel. Singkatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 84 sampai 85 Allah Subhanahu wa taala ceritakan tatkala Allah membuat janji dengan Bani Israel, di antara janjinya adalah jangan sampai ada yang saling membunuh. Yang kedua, jangan sampai ada yang mengusir salah satu dari Bani Israel dari kampungnya. Pokoknya harus damai lah. Ternyata melanggar. Bani Israel ada yang membunuh saudaranya sendiri, ada yang mengusir saudaranya sendiri dari kampungnya. Ya. Mereka tidak patuh terhadap perintah ini. Tapi giliran urusan tawanan perang, jadi misalnya ada tawanan perang, orang yang diusir tadi misalnya mencoba untuk masuk ke kampung halamannya lagi setelah diusir oleh Bani Israel tadi, dia mau masuk lagi ke kampung misalnya, ya, diperangi terlebih dahulu, dia nyerah, ya, dia akhirnya jadi tawanan perang dan siap menebus untuk bisa masuk kampung. Ya. Sama Bani Israel, oke, boleh kalau begitu. Kalau urusan tebus menebus kami terima. Jadi mereka mau ambil ayat-ayat atau perintah-perintah Allah yang menguntungkan mereka, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan. Ya. Hingga Allah katakan pada mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya beriman pada sebahagian perintah Allah, terus sebagian lainnya kalian tinggalkan? Ya. Tentu hal ini adalah hal yang tercela. Ya. Nah, ini adalah pengaruh hawa nafsu yang mengganggu kejujuran jiwa kita dalam menilai sesuatu. Ya. Ini contoh praktek yang pertama. Contoh praktek yang kedua adalah pada saat berhadapan dengan aib diri sendiri. Ya. Banyak di antara manusia sebetulnya sadar dirinya salah atau dirinya melakukan aib. Ya, sadar betul. Tapi karena dia tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri, akhirnya dia cari pembelaan. Akhirnya dia cari pembenaran. Yang tadinya mungkin seharusnya dialah yang bersalah, dia putar balikan faktanya sehingga orang yang menuduh yang salah misalnya. Pada saat misalnya berselisih dengan orang lain atau ada orang lain yang menegur dia misalnya atas aib yang dia lakukan. Ya. Karena dia tidak mau jujur dengan dirinya, ya, dia lebih utamakan hawa nafsunya, akhirnya orang yang menegur inilah yang dia korek kesalahannya. Ah, kamu negur saya sekali, sedangkan saya lihat kamu berkali-kali melakukan perbuatan aib, perbuatan dosa, saya biarkan aja. Ya. Akhirnya berantakan. Interaksi kita dengan manusia jadinya berantakan. Yang seharusnya teguran tadi bisa kita manfaatkan untuk belajar, memperbaiki diri, berubah menjadi adu aib. Ya. Kalau belum puas nanti akan berujung pada mencari-cari aib. Jadi malah tajassus, dimata-matai, ada aib sedikit langsung. Oh, si fulan begini kemarin. Nanti fulannya balas lagi. Begitu seterusnya sehingga rusaklah masyarakat. Ya. Di samping itu rusaklah ketenangan jiwa orang tersebut. Ya. Jiwanya tidak tenang. Ya. Karena dia selalu berusaha untuk tampil sempurna sambil mencari kekurangan orang lain. Ini tidak ada yang lebih membebankan diri seseorang selain perbuatan seperti ini. Ya. Oleh karena itulah balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Manusia itu sebetulnya pandai melihat dirinya sendiri, ini harus kita praktikkan. Kalau ada yang tegur ya sudah. Selama teguran itu misalnya benar kita ambil. Kalaupun tidak benar teguran tersebut misalnya, ya, kita bisa saja ambil teguran tersebut untuk persiapan jangan sampai kita terjerumus pada hal yang dia tegur tadi. Ya.
toh juga teguran tersebut tidak ada madaratnya sama sekali, ya. Nah, ini contoh praktek yang kedua. Contoh praktek yang ketiga mirip dengan yang kedua, ya, yaitu pada saat berselisih dengan orang lain. Pada saat berselisih dengan orang lain, ya, tentu tendensinya itu panas. Kalau ditegur tadi tidak sepanas pada saat kita berselisih, ya. Ambil contoh, misalnya kita sedang berselisih dengan pasangan kita, ya, atau berselisih dengan kakak atau adik kita, ya. Kita merasa kenal dengan dia, kita tahu seluk-beluknya dia, sebagaimana dia tahu seluk-beluk kita, akhirnya juga sama, beradu aib, ya. Tidak ada yang mau mengalah, hingga akhirnya tidak ada kebaikan pada keduanya. Semuanya mengingkari aibnya masing-masing, melindungi dirinya, dan justru fokus pada aib orang lain, ya. Nah, kalau seperti ini dipertahankan, maka hati itu atau jiwa itu akan mengalami kelelahan. Jiwa akan letih, ya. Karena sebetulnya jiwa itu tidak ditugaskan untuk mengemban beban seberat itu, ya. Jiwa kita ini punya tugas yang sudah berat sejak awal, yaitu untuk introspeksi diri sendiri. Itu tugasnya sudah berat. Makanya banyak di antara manusia yang tidak sanggup melakukannya, ya. Kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita hitung dalam sepekan ini saja berapa kali kita melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita bisa hitung, ya. Ulun pian semua kita mungkin bisa hitung, ya, karena tugas itu berat. Muhasabah diri sendiri adalah berat. Oh, hari ini tadi saya sempat mengacuhkan atau memboikot si fulan, padahal alasannya sepele, ya, mungkin jarang, ya, karena tugas tersebut sudah berat bagi jiwa. Maka jangan sampai kita tambah beban berat jiwa ini dengan tugas lain yang sebetulnya bukan tugasnya dia, ya, yaitu mengurusi aib orang lain. Maka selalulah ingat, balil insanu ala nafsihi basirah. Justru manusia itu jiwanya adalah saksi bagi dirinya sendiri. Jadi jujurlah kita, ya. Jujurlah kita dengan kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita, ya. Niscaya hal tersebut akan lebih menenangkan diri kita. Kalau kita dapati teguran orang lain atau bahkan cacian orang lain ternyata benar adanya, kita sadar bahwasanya apa yang dikatakan orang lain terhadap kita ternyata benar, ya, ada aib tersebut dalam diri kita, ya, maka sudah, ya, kita perbaiki diri kita. Dan tidak perlu kita terpancing untuk membuktikan hal sebaliknya pada orang lain, ya. Insya Allah tidak asing istilah ini di kalangan kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Istilah buktikan kepada dunia kalau kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka sangka. Ini melelahkan, ya. Karena manusia tidak pernah puas melihat perubahan orang lain, ya. Justru pembuktian yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kalau menilai kita bagus, kita nggak dapat pahala. Manusia menilai kita buruk, kita juga nggak dapat dosa. Percuma, ya. Oleh karena itulah ketika ada teguran bahkan cacian masuk ke telinga kita, cacian tersebut benar adanya, maka tugas kita adalah memperbaiki diri, sekaligus menenangkan diri dengan bahwasanya cacian yang masuk ke telinga kita itu hanya secuil dari berbagai macam aib yang belum diketahui oleh orang lain, ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah mengalami hal seperti ini. Pada suatu saat ada seseorang dari Sudan, kalau ulun tidak salah, datang kepada Syekh Abdul Razak mengatakan atau mengadu kepada beliau, wahai Syekh, saya tahu ada si fulan itu mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang dirimu. Kata dia, antum ini begini, antum begitu, antum begini, antum begini. Apa reaksi antum wahai Syekh? Apa jawabnya Syekh Abdul Razak? Beliau diam sebentar, kemudian beliau jawab, wahai saudaraku,
Yang dia katakan itu baru sedikit dari kekurangan saya. Dia belum tahu semuanya. Jadi saya tidak ambil pusing. Selesai. Ya, selesai. Saya juga tidak perlu melakukan klarifikasi macam-macam, ya. Itu kalau tuduhannya atau caciannya benar. Kalau caciannya ternyata tidak benar, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagaimana ayat yang mulia ini atau kaidah yang keempat ini mengatur jiwa kita supaya tenang dan fokus pada diri kita sendiri, ini luar biasa, ya. Tentu saja kita ingin hidup dengan jiwa yang tenang, kita ingin hidup dengan jiwa yang sehat. Ya, kita tidak ingin jiwa ini terbebani dengan hal-hal lain yang sebetulnya bukan tugasnya jiwa kita. Fokuslah pada diri sendiri, fokus pada kekurangan diri sendiri untuk kita perbaiki, fokuslah pada kebaikan yang ada pada diri kita sendiri untuk kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Semuanya itu tidak lain tidak bukan murni hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Penilaian manusia itu penuh dengan kekurangan. Penilaian itu tergantung pada pengetahuan. Semakin kurang pengetahuan orang, maka akan semakin kurang penilaiannya. Maka kita tidak perlu pusingkan penilaian orang lain. Tapi ingatlah, ada zat yang ilmunya sempurna, itu selalu memberikan penilaian yang sempurna kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai fokus kita salah, ya, kita malah fokus pada yang penilaiannya tidak sempurna, meninggalkan yang penilaiannya sempurna. Selalu ingat kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Inilah dia jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang keempat diambil dari surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai dengan 15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia, lisan yang terjaga serta jiwa yang tenang. Wallahu a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.